Hello, my name is Ananda Ikrama Hanifah and I am from Class D, Study Program Hospitality. Materi manajemen hotel. Manajemen hotel adalah studi dan praktek efektif serta seni untuk menjalankan bisnis hotel, restoran, dan jenis bisnis pariwisata lainnya yang berhubungan dengan bidang perjalanan supaya lebih lancar, nyaman, berkualitas, sehingga memenuhi bahkan melebihi harapan tamu, yang pada tujuannya adalah menghasilkan margin keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Manajemen hotel melibatkan kombinasi berbagai keterampilan seperti manajemen pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, keterampilan hubungan antara manusia, ketangkasan, keahlian, pengolahan makanan dan minuman, penerapan standar kebersihan dan kenyamanan, keamanan, keramah tamahan, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana atau tools. Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu Man, Money, Materials, Machines, Methods, and Markets. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6M di sini, yaitu yang pertama front office man. Di sini saya ambil departemen front office. Front office man yang dimaksud dengan man di sini adalah orang yang berkecimpung di hotel dalam departemen front office. Seperti general manager front office, assistant manager, front office manager, front desk agent, reservation agent, switchboard operator, uniform service, and concierge. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang seorang GM ataupun general manager, yaitu mengelola kegiatan hotel, menetapkan tujuan, kebijaksanaan dan prosedur internal hotel. Untuk asisten manajer, yaitu memimpin dan mengawasi seluruh tugas-tugas yang dilaksanakan semua departemen, membina hubungan kerja yang baik, dan lain-lain. Untuk tugas front office manager, yaitu mengembangkan dan memberikan arahan kepada petugas front office mengenai program organisasi, bertanggung jawab tentang kelancaran dalam bidang tugas operasional dan bidang administrasi front office. Yang kedua adalah front office money. Untuk kebutuhan money dalam departemen front office adalah sebagai berikut. Yang pertama, membeli kertas A4 dan F4 untuk mencetak saat check-in, check-out maupun reservasi. Yang kedua, membeli seragam ganti front office contoh buat kaos dan lain-lain. Yang ketiga, membeli ATK atau alat tulis yang dibutuhkan oleh front office. Selanjutnya, ada front office machine. Machine di sini adalah mesin yang digunakan di dalam front office. Antara lain, peralatan front office pada dasarnya penggunaan peralatan di hotel berbeda-beda, tergantung pada sistem operasional yang digunakan. Kebutuhan atau kegunaan dan kebijakan hotel tersebut. Semakin canggih sistem operasional hotel, semakin canggih pula alat yang digunakan, begitu pula pada sistem operasional semi-otomatis. Tidak digunakannya komputer, tetapi menggunakan alat bantu sederhana berupa rak. Pada sistem operasional manual tidak digunakan peralatan, kecuali telepon dengan jumlah yang terbatas serta counter reception. Peralatan yang digunakan untuk sistem hotel semi-otomatis yang pertama, front office counter. Counter adalah meja panjang yang digunakan untuk menerima kedatangan tamu dan tempat menyimpan sebagai peralatan dan perlengkapan kantor depan. Front office counter yang kedua yaitu room rack atau rak status.
Dalam sistem operasional hotel semi-otomatis, room rack berfungsi untuk mengetahui setiap saat status kamar. Room rack ini disusun berdasarkan nomor kamar dan lantai kamar. Untuk mengetahui status kamar, maka digunakannya kode warna merah. Untuk kamar yang occupied atau dihuni, serta diberi tanda kertas kecil room rack slip atau guys slip yang akan diselipkan pada room rack untuk mengetahui data tamu yang menginap. Warna kuning menunjukkan kamar yang vacant dirty, yang artinya kamar tersebut kosong dan masih kotor sehingga belum bisa dijual. Warna bening untuk kamar yang bisa dijual atau available room. Status kamar lainnya seperti sleep out, out of order, occupied no luggage akan diberi tanda dengan menyelipkan slip atau kertas kecil yang bertuliskan status SO atau sleep out, OOO, out of order, OOS, out of service atau ONL, occupied no luggage. Yang ketiga, information rack. Rak informasi yang berguna untuk mengetahui nama tamu yang menginap di hotel. Penyusunan rak ini berdasarkan alfabet nama tamu. Ketika ada tamu yang check-in, maka akan dibuatkan guys slip yang diselipkan pada room rack dan information rack. Rak ini biasanya terdapat di bagian telepon operator dan housekeeping atau tata graha. Yang keempat, reservation rack atau rak pemesanan kamar. Rak pemesanan kamar berada di bagian reservasi. Rak ini adalah tempat untuk menempatkan reservation slip. Penyusunan rak ini berdasarkan tanggal kedatangan tamu menginap di hotel serta jenis tamu. Selanjutnya, ada front office materials. Materials terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Seperti departemen front office, material yang dibutuhkan antara lain kertas, mesin FC, komputer, printer, ATK, dan lain-lain. Selanjutnya ada front office market. Market adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan produknya. Memasarkan produk sudah, barang tertentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Dan untuk di departemen front office ini, market yang dijual yaitu harga kamar. Jadi, harus bisa menentukan harga kamar dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Yang terakhir adalah methods. Methods di sini adalah langkah-langkah. Langkah-langkah reservasi. Yang pertama, tentukan jenis kamarnya dahulu. Yang kedua, tentukan jenis tempat tidur, tentukan kamar, lalu isi data diri tamu. Yang terakhir, setelah itu klik reservation lalu cetak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.